Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Oke, so di video kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan universitas terbuka, tapi di sini lebih konteksnya mungkin lebih ke universitas secara umumnya sebenarnya. Karena istilah yang lagi saya bahas di video kali ini sebenarnya tidak hanya ada di UT, melainkan ada juga di universitas lain. Oke, so di video kali ini saya akan bahas terkait dengan kalender akademik ya. Oke, so apa itu kalender akademik? Nah, jadi terkait dengan kalender akademik itu intinya adalah terkait dengan kalender ataupun ya sesuatu yang isinya tuh berupa jadwal atau jadwal dari agenda yang ada di masing-masing universitas ya. Berbeda. Jadi sebenarnya dulu tuh sekolah ada nggak sih seperti ini? Dulu tuh sebenarnya dari zaman sekolah menengah dasar, dari sekolah dasar ya, TK ataupun TK sederajat ataupun SD sederajat, terus sekolah menengah menengah baik SMP sederajat maupun SMA sederajat itu sebenarnya ada. Cuman karena berhubung gitu ya, tidak diajarkan gitu ya. Terus juga apa sih namanya? Tidak diajarkan terkait dengan apa itu kalender akademik. Sebenarnya bukan, kalau dulu tuh kalau untuk yang sekolah menengah sama sekolah dasar itu sebutannya lebih ke kalender pendidikan ya. Jadi kalender akademik ataupun kalender pendidikan yang kita kenal dengannya namanya Kaldik gitu ya, atau disingkat dengan Kaldik, yang dimana kalau sekolah menengah ataupun sekolah dasar itu kalender pendidikannya itu dibuat oleh provinsi. Atau biasanya di atas. Jadi bukan dibuat oleh masing-masing sekolah. Dikarenakan apa? Karena kurikulumnya berlaku secara satu Indonesia gitu. Ya kayak misalnya mungkin di sekolah apa ya pakainya kurikulum 2013. Ya semuanya ya pakai 2000, kayak misalnya nih oke, kurikulumnya 2013 ya mungkin ya mungkin waktu mungkin sebelumnya masih KTSP 2006, nanti kan juga bakal beralih ke kurikulum 2013. Nah, kalau sekarang kan berarti untuk kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, Kurmer gitu kan. Nah, yang dulu Kurtilas udah berubah dong juga mengikuti menjadi Kurmer. Nah, jadi bukan pihak sekolah yang nentuin mau bikin kurikulum seperti apa. Jadi udah ada patokan gitu ya. Nah, kecuali mungkin nggak tahu ya kalau mungkin sekolah-sekolah yang mungkin sekolah internasional, I don't know, gitu ya. Karena kalau saya kan sekolahnya di sekolah lebih tepatnya lebih sekolah nasional. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sistemnya. Sehingga ya dibuatlah oleh provinsi itu alias di atas-atasnya ya, entah kabupaten ataupun kota ataupun provinsi lah intinya. Tapi setahu saya provinsi karena biasanya per wilayah itu punya kalender pendidikannya masing-masing. Nah, barulah dari provinsi diturunkan tuh set. Nah, makanya kayak mungkin guru ketika bikin RPP ataupun sekolah itu biasanya ada tuh kalender pendidikan. Nah, dari situlah acuan sekolah membuat agenda. Kayak misalnya nih, contoh waktu sekolah, kan bingung tuh, kenapa kok kalau misalnya sekolah itu dari misalnya aktif sekolah tuh dari bulan apa sampai bulan apa. Terus habis itu masuknya itu liburnya tuh kapan sampai kapan. Nah, terus habis itu apakah ada libur apa, libur apa kan gitu. Nah, itu sebenarnya ada patokannya. Jadi nggak sekedar asal bikin. Ya, gitu ya. Jadi ada patokannya. Nah, jadi kayak misalnya udah mau ujian nih, ujian tuh dari rentangnya sampai kapan tuh sebenarnya nggak asal bikin, ada acuannya, yaitu adalah kalender pendidikan yang dibuat oleh provinsi. Cuman balik lagi ke sekolah masing-masing, kira-kira mau bikin agendanya seperti apa. Nah, kadang kan apalagi mungkin ini saya record kan 22 Januari ya. Karena berhubung mungkin waktu kemarin pas tahun ajaran ini semester 2 ya, hitungannya kan semester genap lah ya. Yang kelas 10 atau yang kelas 1 SMP SMA itu kan sekarang semester 2, terus yang SMP SMA
Ini jadinya semester 4 kan ya. Karena kalau dilanjutin kan semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, intinya semester genap lah intinya. Nah, waktu kemarin pas tahun baru, nah ada beberapa sekolah yang tanggal 2 udah masuk, ada yang tanggal 3 baru masuk, dan ada yang tanggal 8 baru masuk. Nah, itu ya disesuaikan sama sekolahnya masing-masing. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun emang itu nggak bisa, jadi kurikulumnya emang sama, tapi agendanya tidak jauh berbeda ya, nggak jauh berbeda sekolah satu dengan sekolah yang lain. Yang palingan kalau beda pun juga palingan mungkin sekitar seminggu ataupun sehari ya, kalau sampai sebulan itu nggak ada ya, setahu saya ya. Nah, jadi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, terus pihak sekolah bikin nih sesuai dengan ini bla 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 bla. Barulah disusun lah, kayak misalnya kalian nih sekolah belajarnya dari bulan apa sampai bulan apa. Terus liburnya tuh kayak mungkin libur lebaran ataupun libur Natal dan tahun baru ataupun libur semester, itu ada ininya. Jadi patokannya tuh tetap ke kalender pendidikan dan emang ada syarat-syaratnya. Kayak misalnya libur semester itu kurang lebih harus lamanya segini. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi intinya ya tergantung sama provinsi, dan sekolah itu hanya menyusun kembali sesuai dengan agenda dari sekolah masing-masing ya. Nah, berbeda dengan universitas atau perguruan tinggi, lebih tepatnya mungkin sekolah tinggi lah ya, perguruan tinggi ya kan. Nah, kan ada juga yang sekolah tinggi kan gitu. Nah, mereka punya kurikulumnya masing-masing. Nah, kayak misalnya contoh Universitas Terbuka dengan Universitas Indonesia, dengan Universitas Gadjah Mada, dengan Universitas Tarumanegara, dengan Universitas Multimedia Nusantara, dengan Universitas Muhammadiyah, dengan Universitas Islam Negeri, dengan Universitas Negeri Jakarta, ataupun Universitas Pakuan Bogor, ataupun universitas apalagi. Nah, mereka punya kurikulumnya masing-masing. Jadi nggak sama rata, dan juga agendanya pun berbeda. Ya, karena ketika contoh dari terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu kan di masing-masing universitas kan punya agendanya tersendiri. Ya kan? Nah, terus juga kayak misalnya nih pembelajaran, kira-kira pembelajaran itu berapa minggu. Nah, ujian berapa minggu. Kapan tuh nilai muncul? Itu setiap univ punya jadwalnya masing-masing. Nah, jadi kalender akademik ya di masing-masing universitas itu berbeda. Nah, sebenarnya bisa kita lihat nggak? Bisa. Biasanya untuk kalender akademik itu bukan rahasia yang kayak misalnya mungkin misalnya sistem nilai. Nah, misalnya sistem nilai ataupun mungkin sistem apapun itu yang memang jadi internal universitas itu tidak dipublish. Tapi kalau kalender akademik ini kan emang untuk semua mahasiswa. Jadi emang kita bisa lihat gitu. Jadi semua agenda-agenda dari dan jadwalnya dari masing-masing universitas bisa kita cek di Kaldik atau kalender akademik. Nah, oke. Jadi mungkin langsung aja ya sebagai contoh terkait dengan apa itu kalender pendidikan dan kalender akademik. Nah, jadi di sini kalau misalnya mungkin saya bikin dua ya. Yang pertama adalah terkait dengan kalender ini contoh kalender pendidikan. Kalender pendidikan Jakarta. Nah, ini sebenarnya tuh kalian bisa lihat sebenarnya ada yang namanya apalagi nih. Tuh, misalnya nih ternyata kayak misalnya ujian kenaikan kelas tuh sampai kapan sih gitu loh. Jadi kayak ada semester ganjil ataupun ada mungkin ini aja ya, kita image saja ya. Nah, biasanya terkait dengan kalender pendidikan tuh kurang lebih bikinnya seperti ini. Tuh, jadi apa sih namanya? Nah, 2024 ini Jakarta. Nah, kalian bisa cek sendiri tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk bulan Juli tahun 2023 tuh ada agendanya ya kan. Terus yang sekarang misalnya berarti
bulan Januari nih. Nah, nih kalau berdasarkan Kaldik di sini, kalender pendidikan masuknya tanggal 2. Ya udah, kalau emang mau persis ngikutin ini ya dipersilakan gitu. Dan tapi resikonya apa? Ya resikonya di sini ujiannya tanggalnya 4. Nah, karena kan ada beberapa yang kayak ujiannya agak mundur, sehingga liburnya mundur, alhasil masuknya juga mundur. Jadi mundur seminggu gitulah ibarat kata tuh, ya. Nah, terus kemudian nih Februari ya kan ada jadwalnya sendiri. Nah, makanya kalian bisa lihat nih terkait dengan contoh mungkin hari raya Idul Fitri nih, set bulan ini. Oh, ini ternyata hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu ada jadwalnya juga gitu. Ini terkait dengan kalender pendidikan Jakarta. Kalau kita cari yang Banten, nah Banten itu juga ada sendiri. Tuh ya. Tuh provinsi Banten tuh ada. Nah, jadi setiap provinsi itu punya kalender pendidikannya masing-masing. Cuman biasanya nggak jauh beda biasanya ya. Nah, terus kalau masalah kalender akademik, nah kalender akademik ya sebenarnya kalian juga bisa googling sebenarnya. Contoh nih, kalender akademik atau mungkin kita sebut saja Kaldik UT misalnya. Set. Nah, di sini bakal muncul Kaldik UT. Nah, untuk Kaldik UT mungkin pakai ini aja karena kan namanya Kaldik itu kan kita juga butuh yang terbaru. Nah, makanya kalian bisa akses itu bisa lewat bisa googling kayak misalnya Kaldik UT, ya udah, nih pasti akan ada diarahkan tuh. Nah, ya udah, berarti kita lihat, oh, nih ini namanya website UT. Jadi kalian sebenarnya untuk mengecek Kaldik terutama untuk universitas terbuka bisa, kalau nggak tahu nama websitenya, nah, nama websitenya itu adalah ut.ac.id. Nah, oke, jadi ini kita tunggu saja. Nah, ini nih, set tampilannya kan seperti ini kan. Kalian surfing tuh website UT ya kan, ada isinya apa aja. Nah, tuh kayak gini lah hitungannya kurang lebih. Set. Nah, terus habis itu di sini ada pilihannya. No, ini profil tuh terkait dengan tentang UT, terus organisasinya seperti apa, terus identitasnya seperti apa. Terus habis itu ada akademik. Nah, ini nih, set ya kan. Nah, ini tuh ada tuh. Nah, ini kan layanan. Nah, layanannya seperti ini, publikasi ya kan. Nah, terus sumber publik bla 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 bla, kontaknya ini ya. Kalau misalnya kalau kalian buka kontaknya tuh ya ada nih. Ini ingat ya, ini adalah UT pusat ya, dimana kalau UT pusat nggak ada menerima pendaftaran, yang ada hanyalah UT daerah. Nah, tadi kalau kita lihat di bagian akademik, nah di sini nih ada biaya pendidikan, ada kalender akademik. Nah, jadi kalau kalian bukannya dari website ut.ac.id ya kalian tinggal surfing seperti ini. Nah, tinggal kalian tuh lihat tuh, oh ternyata ada di ada formulir, ada sistem pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kita buka kalender akademik. Nah, sama kan? Tuh. Gitu. Jadi intinya kalender akademiknya ya ini kalau di UT karena berhubung juga ada S1 di diploma dan sarjana, S1 alias sarjana, terus ada S2 magister, dan ada S3 program doktor yang dimana mempunyai kalendernya masing-masing gitu. Nah, ini kalau misalnya contoh mungkin kayak Kaldik UNJ 2023-2024 bisa nggak kita lihat? Bisa tuh. Tinggal kita unduh aja. Nah, nanti akan ada tuh yang namanya kalendernya tuh. Set. Oke, ini close dulu. Oke, wait. Nah, ini tinggal kalian scroll. Nah, ini nih tuh. Pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa jalur SNBP itu untuk semester gasal gitu ya, semester ganjil. Kalau ini semester genap. Nah, itu karena berhubung kan ketika masuk ini semester ganjil itu kan karena hitungannya kan kalau sekolah kan pasti lulus dan masuk baru nanti semester ganjil kan. Nah udah, jadi kalau 2023 2024 yang ganjil itu karena berhubung baru masuk semua, baru mahasiswa baru semua, ya udah set tanggal 8 sampai 26 ya kan, terus pasca sarjana dan lain sebagainya. Terus kalau semester genap ya karena terhitung sudah jadi mahasiswa gitu ya kan, udah jadi mahasiswa dan emang sama rata gitu ya. Ya makanya pembayaran biaya pendidikannya pun akan sama rata gitu. Nah, dan ini ingat ya,
Kalau di univ reguler satu ini karena berhubung satu kali pendaftaran itu masuk satu angkatan yang sama. Jadi makanya nih ini angkatan yang 2023 2024 hitungannya. Nah, nanti 2024 2025 ya kalau 2024 ya yang 2004 2025 ganjil ya berarti nanti akan ada seperti ini lagi. Jadi intinya ganjil tuh akan ada ini dan jalurnya berbeda-beda. Sedangkan kalau untuk yang genap karena berhubung udah sama rata semua jadi mahasiswa, ya udah set akan sama. Jadi berbeda ya dengan universitas-universitas lainnya terkait dengan jadwalnya. Terus ada pengajuan cuti, pembayaran biaya cuti. Nah, terus habis itu penentuan status mahasiswa. Kemudian ada registrasi mahasiswa baru terkait dengan ini kayaknya registrasi. Oh, ini terkait dengan registrasi alias pendaftaran mahasiswa barunya. Registrasi akademik. Kayaknya mungkin ini lebih ke registrasi mata kuliah ya kayaknya. Apa bukan ya? Nggak tahu deh. Intinya itu istilah-istilah di UNJ karena universitas masing-masing universitas tuh punya bahasanya masing-masing ya. Terus nih masa pengenalan akademik ya. Kalau misalnya di UT ini sebutannya nggak ada ya namanya ospek ya, nggak ada. Jadi makanya namanya adalah LPKBJJ. Nah, set perubahan ini terkait dengan isi KRS nih. Nah, ini nih baru pengisian KRS, isi atau registrasi mata kuliah gitu. Barulah pengesahannya, terus habis itu ada perubahan. Kalau emang ada perubahan ya tinggal perubahan diajukan lagi. Terus nah ini ada terkait dengan perkuliahan. Oke, pelaksananya itu dari segini sampai segini. Ujian tengah semesternya tuh tanggal segini sampai tanggal segini. Terus ujian akhir semesternya itu dari segini sampai segini. Terus pemasukan nilai ini segini. Terus abis itu ada perbaikan nilai semester berjalan alias ini jatuhnya tuh kayak semester pendek gitu. Nah, terus habis itu semester antara ya kayak misalnya mungkin isi KRS itu tanggalnya segini. Ini kalau yang genap ya gitu. Set bla 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 bla. Nah, kalau kalian mau cari lagi misalnya kalau di UI 2023 2024 pun juga akan ada gitu. Toh ya kan? Nah, jadi tinggal kalian cek aja nih terkait dengan kalender akademik. Jadi punya semua tuh masing-masing universitas akan dipublish kok. Ini bukan rahasia, bukan informasi yang rahasia gitu, yang nggak boleh diketahui secara umum. Tuh. Nah, terus kemudian kalender akademik. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3 kan. Nah, ya kalau misalnya nih contoh, jadi ini ya, ingat karena berhubung di UT itu sistemnya 2 semester itu setiap semesternya buka pendaftaran. So that means bukan artinya kayak kita kalau misalnya daftarnya diganjil tuh nanti kuliahnya diganjil, terus yang ini digenap juga kuliahnya nanti diganjil di tahun depan alias yang ikut 2024 ganjil enggak. Melainkan kalau misalnya ikut 2023 ganjil ya semuanya baik terkait dengan pendaftaran dan perkuliahan di saat itu juga gitu. Jadi tinggal kalian lihat nih, ternyata dari 2023 ganjil sama 2023 genap itu punya ada sendiri nih pendaftaran mahasiswa baru. Nah, jadi ingat ya, kalender itu tidak harus berbentuk kalender karena kan intinya berisi terkait dengan informasi jadwal dan agendanya apa. Tuh. Pendaftaran mahasiswa baru untuk jalur umum non RPL atau non ahli kredit sama yang RPL nih. Tuh ada jadwalnya sendiri. Ya. Terus untuk pembayaran lip admisi alias biaya pendaftaran yang kalau misalnya RPL itu yang 100 tambah 300 ya untuk sekarang. Nggak tahu ya di semester selanjutnya akan seperti apa. Nah, kalau yang non RPL cukup bayar 100.000 alias biaya isi formulir lah ibarat kata tuh. Nah, ini tuh ada. Jadi kalau yang pendaftaran mahasiswa baru ini terkait lebih ke bikin akun. Bikin akunnya tuh dari sini gini sampai tanggal segini. Terus dikasih jeda. Nah, terus terkait dengan pembayarannya. Nah, kalau kalian lihat kok ini agak aneh ya. Ya, karena ini terjadi perubahan karena sebelumnya untuk pendaftaran mahasiswa baru ini nggak tanggal 3 November, melainkan dari awal Oktober kalau nggak salah tuh udah dibuka sebenarnya. Cuman mungkin karena ada kendala atau apa akhirnya dimundur jadi tanggal 3 November, tapi di sininya nggak diikutin alias nggak diganti gitu.
Nah, ya udah, terus abis itu unggah berkas mahasiswa baru. Nah, ini terkait dengan baik unggah berkas wajib ataupun unggah berkas RPL. Ya, yang dimana terjadi selama proses pendaftaran. Jadi perhatikan apa namanya, batas-batasnya tuh berbeda setiap kegiatan. Bayarnya sampai 22. Nah, terus habis itu terkait dengan intinya sampai isi data pribadi kan itu cepet lah, nggak lama. Nah, unggah berkasnya itu sampai tanggal 29. Nah, habis itu dan validasi segala macam. Kalau lewat dari tanggal segini ya berarti otomatis nggak bisa unggah lagi gitu. Jadi intinya kalau proses pendaftaran ataupun yang ada di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya udah lewat jadwal, artinya berarti udah nggak bisa dilakukan. Seperti itu ya. Terus habis itu registrasi mata kuliah. Nah, kalau di univ lain biasanya ngomongnya isi KRS. Nah, itu untuk ini ingat ya, ini kiri 2023 ganjil, ini kanan 2023 genap. Nah, set registrasi mata kuliah yang semester 2023 ganjil tuh dari segini sampai segini. Terus pembayaran uang kuliah, ya bedanya pembayaran uang kuliah itu adalah pembayaran biaya pendidikan. Kalau ini terkait dengan mendaftarkan mata kuliahnya. Nah, terus di sini ada namanya registrasi TTM Adpem atau pembayaran yang dimana untuk yang ini itu disesuaikan sama UT daerah masing-masing. Karena apa namanya? UT daerah masing-masing itu punya jadwal TTM ataupun TUEP yang berbeda-beda. Nah, yang seperti saya sudah sampaikan ya di video terkait dengan info TTM TUEP. Terus abis itu disnatalis. Nah, disnatalis ini kalau ibarat kata tuh kayak ibaratkan ulang tahunnya. Nah, jadi kayak mungkin sekolah itu punya hari ulang tahun. Nah, ini juga sama. Nah, biasanya terkait di inilah disnatalis ya. Itu setahu saya. Karena kalau misalnya kita lihat nih disnatalis. Nah, disnatalis adalah sebuah peringatan hari lahir tuh kan. Ya, jadi itu ibarat kata tuh ya hari ulang tahun lah gitu. Nah, terus habis itu aktivasi dan isi form. Nah, ini tuh ada jadwalnya tuh. Nah, jadi isi form tuh sampai tanggal segini. Nah, terus habis itu LPK BJJ atau alias layanan pendukung kesuksesan belajar dari jarak jauh mahasiswa baru. Untuk ganjil segini genapnya ini. Nah, tapi notes, ini ingat tidak sesuai dengan Kaldik karena yang menyelenggarakan adalah UT daerah masing-masing. Ya. Karena berhubung ini tidak terafiliasi langsung secara sistem di universitas terbuka, makanya akan sedikit berbeda terkait dengan yang namanya jadwal LPK BJJ yang ada di Kaldik dengan yang ada di aslinya gitu. Nah, terus juga berbeda-beda ya. Kalau emang ada nggak sih yang ngikutin ini? Ada gitu. Bisa jadi ada gitu. Nah, terus pengumuman kelulusan. Nah, ini kalau yang lulus di 2023 ganjil. Nah, ingat ya, ini lulus kalau di 2023 ganjil hitungannya. Dan ini lulus di 2023 genap ya segini. Terus tutorial tatap muka ya ini sampai sini dan ini estimasi. Yang pasti ini juga udah saya bahas terkait dengan jadwal. Secara rinciannya itu kurang lebih seperti apa. Nah, tuton alias ini baru mulai pembelajaran nih, aktif pembelajaran sesuai dengan fasilitas belajar masing-masing. Nah, kalian ikut mana? TTM Web atau Tuton ataupun TMK. Nah, Tuton ini ada jadwalnya ini sendiri nih, set. Set. Nah, terus ini untuk tugas mata kuliah kalau ikut TMK. Nah, terus kemudian ini nih ada jadwalnya masing-masing ya. Nah, sesuaikan. Terus abis itu bimbingan dan unggah karil. Nah, unggah karil terakhir tanggal 24 Juni. Nah, 2024 kalau 2023 genap. Kalau yang 2023 ganjil ya terakhir 18 Desember. Nah, tapi biasanya kalau terkait dengan jadwal rinciannya nanti mungkin akan kalau emang ada perubahan biasanya tuh ada infonya kok ya. Terus ini pencetakan KTPU melalui halaman. Nah, kalau misalnya di 2023 ganjil ujian ya berarti pencetakan KTPU-nya diikutin segini. Kalau di 2023 genap ujian, udah mau ujian ya pencetakannya segini gitu. Cuman biasanya untuk pencetakan KTPU ini juga sama, biasanya nggak sesuai dengan Kaldik karena kadang kan terutama untuk skema UU kan, itu kadang kan suka berubah-berubah tuh. Nah, sehingga untuk mengantisipasinya atau sebagai ibarat kata tuh sebagai kelonggaran,
Makanya untuk pencetakan KTPU ini nggak sesuai Kaldik, jadi sesuai dengan tergantung skemanya apa gitu. Jadi soalnya kan kalau untuk KTPU untuk yang sekarang 2023 ganjil nih kan berhubung ini 22 besok terakhir ya. Nah, jadi apakah masih bisa cetak tanggal 20 Januari 2024 untuk 2023 ganjil? Bisa. Nah, gitu masih bisa gitu. Cuman itu biasanya kan kalau ada perubahan gitu. Karena biasanya untuk terkait dengan yang ini tuh biasanya karena berhubung satu skema layanan paket aja gitu. Jadi estimasinya segini. Nah, batas akhir mengunggah laporan praktik-praktikum. Nah, ini kalau ada yang praktikum nih, terus unggah laporan ke praktik.ut.ac.id itu ada di sini tanggal segini. Nah, biasanya kalau untuk batas akhir ini kalau misalnya emang nggak ada perubahan atau nggak ada info lebih lanjut yang ngikutin ini. Karena ini masuknya ke sistem ya. Nah, sistem UT yang biasanya ini terkait dengan ini nggak ada ya, ada sih biasanya mungkin kalau ada perpanjangan kalau ada kendala gitu. Terus ujian akhir semester tatap muka. Nah, ini ya tanggal 16 17 kalau yang untuk 2023 ganjil. Nah, kalian bisa notes nih. Oh, ini bulan Juni nih kalau 2023 genap. Nah, gitu. Jadi kalau berhubung saya kan akan menghadapi 2023 genap ya, nanti ujiannya itu bulan ini. Nah, terus habis itu ujian akhir semester ujian online tuh. Nah, di sini nih set tuh. Jadi intinya ini pengumuman nilai akhir mata kuliah. Ya udah. Nah, bukan nilai ini ya, dilihat ya. Nilai akhir mata kuliah bukan nilai UAS. Jadi yang diumumkan tuh nilai akhirnya bukan nilai UASnya. Jadi udah otomatis secara sistem tuh terkalkulasi lah intinya. Nah, untuk 2023 ganjil ini pengumumannya tanggal 7 Februari. Kalau 2023 genap itu 14 Agustus 2024. Tuh. Oke. Nah, ini untuk S1 sama diploma. Nah, kalau yang magister tuh ada sendiri juga jadwalnya, kalian bisa cek sendiri sebenarnya. Nah, oke, set. Kurang lebih sama sebenarnya, nggak jauh beda. Cuman berbedanya adalah terkait dengan sistem pembelajarannya, terus terkait dengan jadwalnya karena emang untuk S2 sama yang pasca sarjana dengan sarjana itu berbeda terkait dengan apa yang dipelajari dan segala macamnya. Tuh. Nah, oke. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat kan ternyata pengumuman hasil tes masuk. Nah, ya di sini kok juga sama langsung pengumuman hasil tes masuk ya, karena emang kalau di pasca sarjana tuh emang ada tesnya. Loh, terus bikin akunnya ininya kapan? Nah, biasanya tuh ada di informasinya ada di pasca.ut.ac.id. Nah, ini adalah website pasca sarjana UT. Yang dimana tuh kalau kalian bisa cek ya. Nah, ini set. Oke, langsung ya. Nah, di sini terkait dengan pendaftaran dan registrasi. Nah, oke, tinggal diklik aja nih ada pendaftaran ya kan. Nah, di sini tuh dikasih tahu bahwasannya tuh ada jadwalnya gitu. Jadi nggak sembarangan juga nih. Kayak contohnya nih 2023 genap. Ini kan emang bukannya untuk 2023 genap ya. Ya udah pendaftarannya tuh dibuka ini, pembayaran admisinya tuh segini. Ini alias bikin akun ya. Terus tes masuknya segini, terus baru lanjut lagi ke yang tadi. Pengumuman tes masuknya adalah 3 Januari. Jadi hitungannya udah mulai duluan gitu ya, dibandingkan dengan yang terkait dengan ini ya, dibandingin sama S1 alias sarjana. Nah, jadi bla 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 bla. Nah, tuh ya. Oke, so I think kayaknya udah nggak ada yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan kalender akademik ya, karena emang terkait dengan Kaldik itu ya tinggal kalian bisa googling ataupun langsung akses ke website utamanya, pasti bakal ada kok ya, nggak mungkin nggak ada sama sekali ya. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya, dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah
donasi di saweria.co dan scan barcode QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.